Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2413 sampai bab 2416. Ye Chong tersipu lagi. Ya, kami berlatih sepanjang malam. Mi Yue mengangguk dan menghela nafas lagi. Oh, tidak heran kamu bisa mengalahkan Penatua Agung. Ada alasannya. Ngomong-ngomong, Mi Yue, kenapa kamu datang kepada kami? Ye Chong bertanya. Mi Yue berkata dengan sedikit khawatir. Baiklah. Kakak laki-laki kedua sudah kembali. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, ayo kita lihat. Lalu, mereka bertiga datang ke belakang suku, bersama. Pada saat ini, Tetua Agung dan yang lainnya sudah menunggu Ye Chong di pintu. Selain Genik, ada beberapa orang yang setia pada otoritas Tetua Agung, dan mereka juga berdiri di depan pintu Tetua Agung. Tetua Agung berdiri di tengah kerumunan dengan tangan di belakang punggung. Di sampingnya, berdiri seorang pria seusia dengannya. Pria ini adalah saudara laki-laki yang disebutkan oleh tetua pertama, tetua kedua. Tetua kedua ini lebih pendek dari tetua pertama, tetapi aura di tubuhnya lebih berdarah, dan tingkat kultivasinya jelas jauh lebih tinggi daripada tetua pertama. Kakak senior, apakah bocah ini yang merusak kabut hitammu selama 30 tahun? Penatua kedua bertanya dengan nada menghina ketika dia melihat Ye Chong. Penatua pertama mengangguk. Ya, itu dia, haha. Bukankah anak ini terlihat begitu hebat, kakak senior? Kamu semakin buruk. Penatua kedua tertawa. Kekuatan Ye Chong saat ini sudah mencapai Grandmaster tingkat bumi, dan langkah selanjutnya adalah menerobos ke Grandmaster tingkat surga. Meskipun tetua kedua ini kuat, dia hanya seorang Grandmaster tingkat kuning. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuannya, tidak mungkin untuk mengetahui tingkat kultivasi Ye Chong yang sebenarnya. Di mata tetua kedua, Ye Chong hanyalah seorang pejuang biasa. Oleh karena itu, tetua kedua sangat meremehkan Ye Chong. Tetua yang hebat berkata, adik laki-laki, kamu tidak bisa meremehkan anak ini. Siapapun yang bisa menembus kabut hitamku pastilah seorang master. Oh, benarkah? Kakak senior, kenapa kamu tidak mengatakannya itu kamu? Kabut hitamnya terlalu lemah. Menurutku kamu harus berkonsentrasi berlatih seni sari darah dan meminta master untuk mengajarimu seni menghisap darah nanti. Hahaha, kata tetua kedua. Tetua Agung tidak membantah hal ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong tahu bahwa meskipun kedua tetua ini dapat memamerkan kekuatan mereka di antara orang-orang Yange, mereka hanyalah sosok kecil. Dan tuan mereka, Ye Chong, terdengar seperti kultivator jahat yang merugikan Hong Kong dan Makau dan berspesialisasi dalam menghisap darah manusia. Ternyata kamu punya master. Sepertinya mastermu juga bukan orang baik, kata Yu Xinlan. Haha, kamu berbicara terlalu banyak omong kosong ketika kamu akan mati, tetua kedua mencibir. Saat dia mengatakan itu, tetua kedua bergerak dan bergegas menuju Yu Xinlan. Tetua kedua ini cukup cakap, dia sangat cepat dan dekat dengan Yu Xinlan dalam sekejap mata. Kemudian, tetua kedua mengulurkan telapak tangan kering dan meraih Yu Xinlan. Ye Chong menemukan suatu karakteristik saat ini. Apakah itu tetua pertama atau tetua kedua? Lengan mereka sangat kering, yang mungkin ada hubungannya dengan keterampilan jahat yang mereka latih. Yu Xinlan bukan orang biasa, dia bereaksi sangat cepat. Ketika tetua kedua menangkapnya, Yu Xinlan langsung meninju lengan tetua kedua. Tangan tetua kedua dengan lembut menggenggam tangan Yu Xinlan. Setelah Yu Xinlan ditangkap, dia terkejut. Meskipun tangan tetua kedua terlihat sangat kering, dia tampak seperti seorang veteran yang sudah mulai memudar. Namun, tangan ini sangat kuat, menggenggam tangan Yu Xinlan seperti lingkaran besi. Yang lebih mengejutkan Yu Xinlan adalah setelah tetua kedua menangkap Yu Xinlan, dia benar-benar menyerap kekuatan Yu Xinlan sedikit demi sedikit. Yu Xinlan merasakan kekuatan di tubuhnya diserap oleh tangan layu tetua kedua melalui telapak tangannya.
Wajah cantik Yu Xinlan menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berjuang mati-matian, brengsek, lepaskan aku, lepaskan aku. Namun, tidak peduli seberapa keras Yu Xinlan berjuang, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat kritis ini, Ye Chongqing mendekati Yu Xinlan. Lalu, Ye Chong mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkannya di bahu Yu Xinlan. Segera setelah itu, Yu Xinlan merasakan semburan energi sejati Ye Chong mengalir ke tubuh Yu Xinlan, dan kemudian mengikuti lengan Yu Xinlan dan diserap oleh tetua kedua. Akibatnya, tetua kedua sepenuhnya menyerap kekuatan Ye Chong. Yu Xinlan hanya menjadi saluran, dan kekuatannya sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Yu Xinlan memandang Ye Chong dengan heran, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Ye Chong mencibir, karena kamu suka menghisap, biarkan kamu menghisap sebanyak yang kamu mau. Ternyata Ye Chong baru saja melihat gerakan tetua kedua, yang benar-benar menyerap kekuatan orang lain. Ini tidak sama dengan menyerap sari dan darah orang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama. Mungkin tahap sebelumnya dalam menyerap sari dan darah orang lain, singkatnya juga merupakan keterampilan yang jahat. Saat tetua kedua menghisap, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia merasakan aliran energi sejati mengalir ke telapak tangannya. Sepertinya dia tidak menghisapnya, tapi dikirim oleh pihak lain. Apalagi energi sejati ini masih memiliki rasa terbakar di tubuh. Tetua kedua tahu ada sesuatu yang berubah. Dia ingin menarik telapak tangannya, tapi dia tidak bisa. Baru pada saat itulah tetua kedua menyadari bahwa dia takut. Namun, sekeras apapun dia berusaha menarik telapak tangannya, semuanya sia-sia. Dan energi naga dan Phoenix Ye Chong juga mengalir ke telapak tangan tetua kedua. Terlihat dengan mata telanjang, seluruh lengan tetua kedua itu bertabrakan sedikit demi sedikit. Segera, lengan tetua kedua tidak lagi setebal lengan manusia normal, seperti balon panjang, yang semakin mengembang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan heran, menyaksikan tetua kedua berjuang dengan lemah. Setelah setengah menit, ketika lengan tetua kedua hampir setebal pahanya, Ye Chong mendengus dingin sebelum melepaskan tetua kedua. Ye Chong menarik kekuatannya, dan kekuatan yang menahan tetua kedua tiba-tiba mengendur, sementara tetua kedua masih mundur dengan putus asa. Akibatnya, karena kelembaman, seluruh tubuhnya tanpa sadar terhuyung mundur sekitar 10 langkah sebelum dia berhenti. Pada saat ini, dahi tetua kedua dipenuhi keringat. Kemudian, sebelum semua orang bisa bereaksi, hanya terdengar suara ledakan, lengan tetua kedua akhirnya melebar hingga batasnya dan meledak menjadi tumpukan kabut darah. Ketika dia melihat lagi, seluruh lengan tetua kedua telah hilang dan darah mengalir keluar. Tetua kedua masih berteriak. Tetua pertama memandang ke arah tetua kedua yang kesakitan dengan kaget, dan terkejut. Pemuda ini begitu kuat sehingga bahkan adik laki-lakinya tidak bisa mengalahkannya. Apakah hanya tuannya yang bisa mengambil tindakan? Dan Genix serta yang lainnya bahkan lebih tercengang. Tetua pertama dan tetua kedua disembah oleh mereka sebagai dewa, tetapi hari ini mereka melihat seseorang yang lebih kuat dari dewa. Mi Yue, yang berdiri di titik terjauh, melihat tangan Ye Chong di bahu Yu Xinlan dan menghela nafas lagi. Benar saja, kungfu kedua orang ini begitu kuat sehingga bahkan tetua kedua pun tidak ada tandingannya. Tetua pertama buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Adik laki-laki, kamu baik-baik saja?" Tetua kedua berangsur-angsur pulih dan menyeka keringat di dahinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, "Saya baik-baik saja. Saya tidak melakukannya mengharapkan itu. Dia memang orang yang cakap. Sepertinya aku akan menggunakan tipuan." Saat dia mengatakan ini, tetua kedua mengeluarkan botol dari tangannya. Botol itu tidak besar, mirip dengan botol yogurt, dan berisi zat lengket berwarna merah, cairan kental. Melihat botol ini, tetua agung terkejut pada awalnya. Ini yang guru berikan padamu." "Hei, itu benar. Itu adalah esensi dan darah yang guru berikan kepadaku. Aku tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini, kakak senior. Coba lihat juga." Tetua kedua tertawa. Dengan mengatakan itu, tetua kedua membuka tutup botol. Begitu saya membuka tutup botol, bau darah yang sangat menyengat memenuhi area sekitar.
Yu Xinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan hidungnya. Tetua kedua meminum isi botol itu dalam sekali teguk. Segera setelah itu, kulit tetua kedua mulai berubah dan berubah menjadi merah darah, dengan pembuluh darah ungu menonjol dari bawah kulit. Ekspresi tetua kedua menjadi sangat menyakitkan. Namun, terlihat dengan mata telanjang bahwa tubuh tetua kedua menjadi lebih kuat, dan lengan yang Ye Chong lepaskan sebelumnya secara bertahap tumbuh kembali. Dan lengan yang tumbuh itu bukan lagi lengan biasa, melainkan berubah menjadi merah cerah dan menakutkan. Setelah setengah menit, transformasi tetua kedua selesai. Jieji, barang yang diberikan guru kepadaku bagus. Aku merasa tubuhku penuh kekuatan sekarang, kata tetua kedua. Begitu dia selesai berbicara, tetua kedua berubah menjadi sosok berdarah dan bergegas menuju Ye Chong, Yi Kuyue. Tapi kali ini, kecepatan tetua kedua bahkan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, tetua kedua sudah berada di sisi Ye Chong. Dia mengangkat lengannya yang berwarna merah darah dan membantingnya ke arah Ye Chong. Meskipun tetua kedua menjadi lebih kuat, kecepatan reaksi Ye Chong lebih cepat. Tepat ketika tinju tetua kedua jatuh, Ye Chong dengan tenang berbalik ke samping dan menghindari tetua kedua. Pukulan tetua kedua meleset dari Ye Chong dan mengenai pohon besar di belakang Ye Chong. Terdengar suara, ledakan, dan tinju tetua kedua menembus langsung ke dalam batang pohon. Batang pohon, yang telah tebal selama puluhan tahun, ditinju oleh tetua kedua. Semua orang terkejut, pukulan ini cukup kuat. Melihat serangan itu gagal, tetua kedua menyerang Ye Chong lagi. Tinju berwarna merah darah menghantam Ye Chong lagi. Setelah melihat pukulan tetua kedua tadi, semua orang mendapat kesan bahwa jika pukulan ini mengenai tubuh Ye Chong, itu akan cukup untuk mematahkan otot dan tulang Ye Chong. Yu Xinlan menjadi sedikit khawatir, ketika dia melihat pukulan tetua kedua hendak mengenai kepala Ye Chong. Ye Chong dengan tenang mengulurkan tangannya dan menangkap tinju berwarna merah darah itu. Wajah tetua kedua berubah dari galak menjadi terkejut. Kekuatan pukulannya cukup untuk mematahkan pohon besar, tapi Ye Chong dengan mudah menangkapnya. Tetua kedua mengertakkan gigi dan mencoba menarik lengannya keluar, tetapi lengannya sepertinya terjepit oleh lingkaran besi dan tidak bisa bergerak. Ye Chong, sebaliknya, tampak sangat santai dan terus tersenyum. Kemudian, Ye Chong terbang dan menendang perut tetua kedua. Dengan keras, tetua kedua ditendang oleh Ye Chong, seperti bola golf yang dipukul. Tetua kedua terbang di udara dan menghantam rumah tetua tertua, lalu roboh dan jatuh ke dalam reruntuhan. Semua orang terkejut, Genik dan yang lainnya sudah terlalu terkejut untuk berbicara, menutupi kepala dan menggigil. Tetua agung itu mundur 2 langkah, merasa keadaan menjadi semakin buruk. Tepat ketika semua orang mengira tetua kedua telah meninggal. Tiba-tiba, terjadi perubahan mendadak. Saya melihat batu-batu di reruntuhan itu perlahan melayang. Semua batu ini melayang ke udara dan berhenti. Kemudian, sosok berwarna merah darah berdiri dari reruntuhan. Itu adalah tetua kedua. Pada saat ini, tetua kedua berlumuran darah dan dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi dia memiliki senyuman yang sangat jahat di wajahnya, yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Wah, apa menurutmu kamu bisa menghadapiku seperti ini? Kamu terlalu naif. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya, tetua kedua mencibir. Saat dia berbicara, ratusan puing-puing yang mengapung di sekitarnya, sebagian besar dan sebagian kecil, terkelupas sedikit demi sedikit. Seolah-olah ada tukang batu tak kasat mata yang mengukir batu-batu tersebut sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, semua batu ini berubah menjadi bentuk yang tajam. Apalagi sisi tajamnya semuanya menghadap Ye Chong. Segera setelah itu, tetua kedua melambaikan tangannya, dan semua batu melesat ke arah Ye Chong seperti anak panah dari tali. Ketajaman batu-batu ini tidak kalah tajamnya dengan pedang tajam, dan hampir membuat lubang di udara. Batu-batu ini terbang menuju Ye Chong dan berhenti 3 meter di depannya. Tetua kedua tertegun dan mencoba mengendalikan batu-batu tersebut, tetapi tidak berhasil. Cara mengendalikan batu ini sebenarnya mirip dengan kekuatan elemen tanah. Tetua kedua, yang suka mencoba-coba,
secara alami dikerdilkan oleh Master Elemen seperti Ye Chong. Ye Chong sedikit tersenyum, hanya itu yang kamu punya. Saat dia berbicara, batu-batu itu tiba-tiba meledak pada saat yang sama, mengubahnya menjadi batu seukuran berlian. Orang awam mungkin tidak dapat melihatnya, namun masing-masing batu kecil ini memiliki tepi yang sangat tajam. Ketika tetua kedua melihat serangannya dipatahkan, dia meraung dan bergegas menuju Ye Chong lagi. Dia terbang dan melompat ke arah Ye Chong, dan ketika tetua kedua melompat ke udara dan sebelum dia mendarat di depan Ye Chong, dia tiba-tiba dipenjara di udara dan tidak bisa bergerak. Mata tetua kedua membelalak ngeri. Ye Chong menggunakan kekuatan elemen luar angkasa untuk mengendalikan tetua kedua. Sebelum tetua kedua bisa bereaksi, semua batu yang Ye Chong ubah menjadi potongan-potongan kecil mengelilingi tetua kedua. Kemudian, kerikil kecil itu seperti tornado, berputar di sekitar tetua kedua, menyusut semakin erat. Kemudian, sebelum tetua kedua bisa menjerit, terdengar bunyi letupan dan seluruh tubuh berubah menjadi semburan kabut darah. Kali ini, dia tidak bisa lagi menumbuhkan tubuh baru. Setelah tetua kedua menghilang sepenuhnya, batu-batu kecil itu juga jatuh ke tanah. Saat ini, tidak ada yang terlihat di tanah kecuali reruntuhan dan kabut berdarah. Semua orang berdiri di sana karena terkejut. Tetua kedua sendirian dan menghilang seperti ini. Mi Yue menutup mulutnya dan menatap Ye Chong dengan tidak percaya. Dan Genik dan beberapa orang lainnya berjongkok di tanah sambil memegangi kepala, gemetar ketakutan. Tetua agung itu mundur 2 langkah saat ini. Tahukah Anda, kungfu adik laki-lakinya jauh lebih kuat dari miliknya, dan dia juga memiliki saripati dan ramuan darah yang diberikan oleh tuannya, tapi dia tidak menyangka akan mati begitu saja. Memikirkan hal ini, tetua agung akhirnya menyadari betapa menakutkannya pihak lain. Dia ingin melarikan diri sekarang, namun, begitu dia mundur selangkah, dia ditemukan oleh Ye Chong. Apa, ingin pergi? Ye Chong melirik ke arah sesepuh agung itu. Tetua itu terkejut dengan panggilan Ye Chong. Aku, sesepuh agung itu tergagap. Yu Xinlan berkata, kamu orang tua yang tercela. Kamu benar-benar jahat, kamu berani berbohong kepada kami. Kamu pantas untuk dikutuk tetua yang hebat itu. Tampak gugup, tidak. Aku tahu aku dulu salah. Jangan bunuh aku ah. Kematian tetua kedua telah menyebabkan tetua pertama pingsan. Sekarang di matanya, Ye Chong adalah hantu jahat yang bisa mengubah orang menjadi berkeping-keping sesuka hati. Sekarang, aku ingin bertani di tanah itu. Apakah kamu masih keberatan? Ye Chong bertanya dengan dingin. Tetua agung itu terlihat sangat jelek. Iblis, oh tidak, ya Tuhan. Sejujurnya, altar ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan. Ye Chong menjadi penasaran. Apa yang terjadi? Tetua agung gemetar ketakutan. Dia berkata, altar ini dibangun oleh Istana King Xiao atas perintah kami. Istana King Xiao? Ye Chong mengangkat alisnya. Tanpa diduga, dia akan berhubungan dengan Istana King Xiao lagi. Ya, Tuan Abadi, Anda pasti pernah mendengar tentang Istana King Xiao. Orang sekuat Anda pasti pernah mendengar tentang Istana King Xiao, kata Tetua Agung. Pada saat ini, harapan muncul di hati Tetua Agung. Jika Ye Chong pernah mendengar tentang Istana King Xiao, mungkin Ye Chong akan melepaskannya karena reputasi Istana King Xiao. Terlebih lagi, mungkin akan lebih mudah jika Ye Chong ini takut dengan Istana King Xiao. Tanpa diduga, Ye Chong hanya tersenyum. Istana King Xiao kecil, berani bersaing dengan saya untuk mendapatkan wilayah Penatua. Tidak menyangka bahwa Ye Chong ini sebenarnya mengatakan itu adalah Istana King Xiao kecil, dan dia tidak tahu ini Ye Chong sangat kuat, tapi dia masih belum tahu seberapa tinggi langitnya. Anda tahu, bahkan guru dari Tetua Agung pun sangat berhati-hati saat berurusan dengan Istana King Xiao. Namun, Tetua Agung secara alami tidak berani mengatakan apapun. Dia melanjutkan, Tuan Abadi, Anda tidak takut dengan Istana King Xiao, tetapi saya takut, jika hal-hal yang mereka katakan kepada saya tidak dilakukan dengan baik. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Biarkan mereka datang kepada saya. Kata Ye Chong. Tetua Agung memutar matanya dan bertanya,
Tuan Abadi, saya tidak tahu Anda memanggil saya apa, saya. Maksudnya sangat jelas, dan dia berbalik untuk melaporkan masalah tersebut ke tuannya dan istana King Xiao. Ketika saatnya tiba, setidaknya harus ada seseorang yang harus disalahkan dan ada debitur yang harus disalahkan. Ye Chong secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh sesepuh itu dan mencibir. Oke, karena saya tidak berani membiarkan Anda membuat altar di sini, maka saya tidak takut Anda akan membalas saya. Saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya. Nama saya Lin Long. Ye Chong menggunakan nama Lin Long lagi. Yu Xinlan di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka mendengar nama ini, semua orang tercengang. Mi Yue memandang Ye Chong dan sangat terkejut. Apa, orang ini Tuan Lin Long? Ketika sesepuh mendengar nama Lin Long, kakinya menjadi lemah. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain begitu kuat. Saya akhirnya tahu keberadaan seperti apa yang telah saya provokasi. Ya Tuhan, Anda adalah Tuan Lin Long dari kota Hong Kong, tanya sesepuh agung itu dengan gemetar. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa, kelihatannya tidak seperti itu. Sepertinya, ternyata Tuan Lin Long ada di sini. Saya benar-benar tidak bisa melihat Gunung Tai, yang lebih tua. Ye Chong memandang Mi Yue, yang berdiri jauh, dan berkata, ada banyak penduduk di sini yang ingin aku datang dan mengantarmu pergi. Mi Yue tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan malu-malu, wajahnya memerah. Ketika tetua itu mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata, "Yah, ini tidak bisa dilakukan, aku." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Zhan tiba-tiba bergerak dan muncul di depan tetua agung itu seperti kilat. Sebelum tetua itu bisa bereaksi, Ye Chong menamparkan dada tetua itu. Ah, tetua agung itu menjerit dan terlempar sejauh belasan meter. Dia berguling beberapa kali di tanah, tubuhnya berlumuran lumpur, dan dia bangun karena malu. Kemudian, tetua agung itu memuntahkan seteguk darah. Semua meridian di tubuhnya telah dihancurkan oleh Ye Chong, dan sekarang dia adalah orang yang tidak berguna tanpa budidaya. Kamu bisa keluar sekarang, Ye Chong berkata, aku akan menyelamatkan hidupmu karena aku ingin kamu kembali dan memberitahu tuanmu dan sampah di istana King Xiao. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku kapan saja. Penatua Agung dia bahkan tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Melihat tetua agung itu berjalan pergi, Yu Xinlan bertanya dengan cemas, apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi? Ye Chong mengangguk. Tetapi, bagaimana jika orang-orang dari istana King Xiao benar-benar membalas dendam padamu? Yu Xinlan bertanya. Ye Chong tidak peduli dengan hal ini. Namun, dia menemukan bahwa istana King Xiao memang sangat aktif akhir-akhir ini. Lagi pula, sekarang energi spiritual bumi sudah pulih. Semua keluarga tersembunyi dan kekuatan lain yang tersembunyi di sudut bumi ingin mengambil kesempatan untuk keluar. Istana King Xiao ini tentu saja tidak terkecuali, dan mereka sudah memulai aktivitas. Tapi Ye Chong tidak tahu apa tujuan mendirikan altar ini. Dan sepertinya istana King Xiao tidak hanya menghiasi altar ini. Mendirikan altar dan berpura-pura menjadi Lin Long. Mungkin istana King Xiao masih merencanakan beberapa rencana besar. Namun, untuk mendekorasi altar, Istana King Xiao bekerja sama dengan orang-orang seperti tetua pertama dan tetua kedua yang mempraktikkan kekuatan yin dan jahat. Tampaknya Istana King Xiao bukanlah hal yang baik. Saat Ye Chong sedang berpikir liar, Mi Yue datang. Wajahnya memerah karena malu. Jadi, Anda adalah Tuan Lin Long. Ye Chong tersenyum dan mengangguk. Rasanya seperti mimpi. Mimpiku menjadi kenyataan. Tuan Lin Long, Anda benar-benar mengusir sesepuh agung dan yang lainnya, kata Mi Yue bersemangat. Ye Chong menyentuh rambut Mi Yue. Saat ini, Gernik dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut di depan Ye Chong. Kami tidak tahu kalau yang datang ke sini adalah Tuan Lin Long. Iya, kami buta Tuan Lin Long, Anda pasti tidak sepengetahuan kami orang kecil. Betul Tuan Lin Long, kalau saya punya diketahui sebelumnya siapa kamu, aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu, Gornik tergagap. Ye Chong mengabaikan orang-orang ini, berbalik,
dan mengikuti Mi Yue kembali ke desa bersama Yu Xinlan. Ketika orang-orang suku Yang mengetahui bahwa Lin Long ada di sini, mereka semua berkumpul dengan penuh semangat dan berterima kasih kepada Ye Chong karena telah mengusir sesepuh agung itu. Terima kasih banyak, Tuan Lin Long, Anda telah menghilangkan masalah bagi kami. Benar, Tuan Lin Long benar-benar hebat, dia pantas menjadi orang nomor 1 di kota Hong Kong. Hei, aku tidak menyangka Xiao Miyu benar, dan Tuan Lin Long benar-benar datang. Semua orang bersorak, dan ketika mereka mengetahui bahwa Ye Chong ingin menggunakan tanah di gunung untuk bercocok tanam, mengapa tidak semua orang senang? Dia tidak hanya tidak bahagia, tapi dia juga akan membantu Ye Chong. Dengan bantuan orang-orang pegunungan ini, bidang spiritual dengan cepat dikembangkan. Tentu saja, selanjutnya kita masih perlu mengubur jimat giok, mengatur lingkaran sihir, dan menanam ramuan. Tugas-tugas ini harus diselesaikan oleh Ye Chong sendiri. Ye Chong menghabiskan 2 hari sibuk di Gunung Yanzi sebelum menyiapkan susunan bidang spiritual dan menanam semua tanaman obat. Gunung Yanzi ini didukung oleh laut, dan udara laut yang terkumpul selama ribuan tahun sungguh luar biasa. Tepat setelah menanam bahan obat tersebut, Ye Chong dapat merasakan bahwa biji ramuan ini terus-menerus menyerap udara laut, seolah-olah akan keluar dari cangkangnya kapan saja. Setelah melakukan semua ini, Ye Chong membawa Yu Xinlan kembali ke kota Hong Kong. Dan tempat ini diserahkan kepada pengelolaan suku Yang. Dia juga secara khusus meninggalkan ponsel untuk Mi Yue dan memintanya untuk menghubunginya bila diperlukan. Hari ini hujan deras, di bawah jembatan yang ditinggalkan di kota pelabuhan. Seorang pria berkepala botak dan jaket Mandarin usang sedang duduk bersila di atas sofa yang diambil dari tempat pembuangan sampah. Di sebelahnya, duduk belasan orang berpenampilan garang, semuanya adalah adik laki-laki pria tersebut. Meski sudah bertahun-tahun terbengkalai, jembatan tersebut karena letaknya di kawasan terpencil dan tidak ada yang mengelolanya, namun belum diketahui kapan jembatan tersebut akan dibongkar seluruhnya. Di bawah jembatan, itu menjadi tempat tinggal sementara para gangster dan pemulung ini. Karena terpencil dan sulit dideteksi, tempat ini menjadi tempat favorit para penjahat tersebut. Seiring waktu, para pemulung yang datang ke sini diusir oleh para gangster, dan tempat itu menjadi sarang listrik bawah tanah. Banyak tempat di jembatan itu terbuka, dan hujan terus menetes dari sana, menetes. Pria botak adalah anak tertua di daerah ini, anak kelima dalam keluarga, dan dikenal sebagai anak kelima di Kyoto. Ini adalah karakter kejam dengan beberapa nyawa di punggungnya. Saudaraku, bos sudah bernegosiasi dan akan memberi kita 1 juta, kata seorang adik laki-laki kepada Kyoto Lauwu. 1 juta, banyak sekali, ya, sepertinya kita akan menghasilkan banyak uang kali ini. Beberapa adik laki-laki berkata satu demi satu. Dan Kyoto Lauwu mencibir, bagus sekali, saudara-saudara, setelah kita menyelesaikan kesepakatan ini, kita tidak perlu tinggal di tempat yang malang ini. Saat itu, kita juga bisa membeli rumah untuk ditinggali. Mendengar ini, adik-adik ini bersorak. Ikuti saudara 5, sama sekali tidak masalah. Pada saat ini, 2 orang datang. Salah satu dari mereka mengenakan jubah merah dan berkerudung, menyembunyikan wajahnya dengan jelas dari pandangan. Tetapi pria ini sangat kurus dan tinggi, dan dia berjalan sangat ringan, dan itu sangat aneh. Yang satu lagi berjubah hitam, wajahnya lebam dan bengkak, sepertinya baru saja ditangani. Dia adalah sesepuh agung yang baru saja kabur dari Gunung Yanzi. Orang di hadapannya tidak lain adalah guru dari tetua agung, Raja Bintang Iblis Darah. Blood Demon Star Lord dan Great Elder berjalan di bawah jembatan. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tanya seorang adik laki-laki. Hujan, kemarilah untuk berlindung, kata Blood Demon Star Lord dengan suara serak. Maaf, apakah ini tempat di mana kamu bisa berlindung dari hujan? Keluar dari sini. Saat dia mengatakan itu, anak laki-laki itu mengulurkan telapak tangannya dan hendak menamparkan mulut Lord Blood Demon Star. Dia memandang Blood Demon Star Lord sebagai ayam yang sakit, dan tetua agung adalah seorang lelaki tua. Jadi dia tentu saja tidak menganggap serius kedua orang ini. Namun, sebelum tamparannya menyentuh Blood Demon Star Lord,
terjadi ledakan dan adik laki-laki itu ditendang oleh Blood Demon Star-Lord. Saat ini, mereka menarik perhatian Qiao Lao Wu dan lainnya. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak berpikir ada orang yang berani menimbulkan masalah di wilayah Qiao Lao Wu-ku. Qiao Lao Wu tertawa, berdiri, dan mengambil sebotol anggur di sebelahnya. Banyak adik laki-laki juga berdiri dan berkumpul di belakang Qiao Lao Wu. Kemudian, Qiao Lao Wu berjalan ke arah Blood Demon Star-Lord dengan sikap angkuh. Ternyata mereka adalah dua orang tua. Qiao Lao Wu tertawa. Aku berkata, kalian berdua orang tua, jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri di rumah, beraninya kamu membuat masalah di tempatku. Saat dia berkata, dia melihat orang yang ditendang, adik laki-laki, haha, ternyata dia orang tua yang tahu kungfu. Qiao Lao Wu mencibir, nadanya penuh penghinaan. Blood Demon Xing Jun mengabaikan lelaki tua di jembatan, melihat ke atas dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara serak, tempat ini bagus, aku menginginkannya. Apa, kamu menginginkannya? Kamu benar-benar orang tua yang ceroboh, sialan. Kamu pikir kamu tahu cara melakukan kungfu. Jadi kamu bukan orang tua lagi. Pergilah ke neraka, tegur Qiao Lao Wu. Dia bukan orang biasa, dia juga bajingan lokal, yang akan bertindak kapanpun dia berbeda pendapat dengan seseorang. Karena itu, Qiao Lao Wu mengangkat botol anggur dan melemparkannya ke arah Blood Demon Star-Lord. Saya melihat Blood Demon Xing Jun perlahan mengulurkan tangan. Tangan ini bisa dikatakan tangan paling kering yang pernah dilihat Qiao Lao Wu. Kulit tangan hampir sama dengan kulit pohon tua, tidak ada daging dan darah di dalamnya, serta membungkus erat pembuluh darah dan tulang. Tingkat kekeringan ini sama sekali tidak seperti yang seharusnya dialami oleh orang hidup. Blood Demon Star-Lord sepertinya bergerak perlahan, tapi dia tiba lebih dulu dan meletakkan satu tangannya di kepala Qiao Lao Wu. Botol anggur di tangan Qiao Lao Wu belum menyentuh Blood Demon Star-Lord. Segera setelah itu, kejadian mengejutkan terjadi. Saya melihat tubuh Qiao Lao Wu, seolah-olah terkuras dalam sekejap, hanya menyisakan kulit kosong. Ekspresi ngeri masih terlihat di wajahnya. Pada saat ini, tangan Qiao Lao Wu tidak kalah keringnya dengan tangan Blood Demon Star-Lord. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi manusia? Ini adalah iblis. Banyak adik-adiknya yang ketakutan dan lari ke segala arah. Namun, Blood Demon Star Jun dengan tenang mengangkat kepalanya dan melihat ke sebuah lubang di jembatan, dengan tetesan air hujan menetes ke dalam. Kemudian, dia menggumamkan kata-kata, dan kabut darah keluar dari tubuhnya. Kabut darah segera mengelilingi semua orang. Segera setelah itu, teriakan orang-orang ini terdengar. Dalam beberapa detik, kabut darah menghilang, dan semua orang ini berubah menjadi mumi dan jatuh ke tanah mati. Tidak ada yang selamat. Dalam sekejap mata, kekuatan bawah tanah ini dimusnahkan oleh Blood Demon Star-Lord, Yi Kuyu. Kemudian, Blood Demon Star-Lord berjalan ke tempat si tua lima duduk di jembatan dan duduk. Mengapa Linlong ini ingin bertani? Blood Demon Star-Lord bertanya. Penatua Agung menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang ini, Tuan. Dia benar-benar kuat, dan Ye Chong sialan ini telah menghancurkan semua kultivasi saya. Tuan, Anda harus membalaskan dendam saya. Blood Demon Star Jun mengangguk. Lalu mengulurkan telapak tangannya yang kering dan menyentuh kepala muridnya. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Tapi karena kamu telah menjadi cacat, jangan buang darahmu, kata Blood Demon Star-Lord. Tetua Agung itu tercengang. Sebelum Tetua Agung bisa bereaksi, dia hanya merasakan sesuatu di tubuhnya sepertinya disedot oleh tuannya. Wajah Tetua Agung itu menoleh, dan sebelum dia bisa berteriak, dia jatuh ke tanah dan mati. Blood Demon Star-Lord menyerap esensi darah dari Tetua Agung seolah-olah dia baru saja makan makanan lezat. Dia tidak menunjukkan belas kasihan atas kematian Tetua Agung. Lalu, dia melihat sekelilingnya. Orang seperti dia yang mempraktekkan ilmu jahat hanya bisa hidup di tempat yang gelap, lembab, penuh darah, lumpur dan kotoran. Oleh karena itu, Lord Blood Demon Star sangat puas dengan tempat ini. Matanya yang merah darah menatap lubang di jembatan. Linlong, Linlong, haha.
Mereka bilang kamu adalah orang nomor 1 di kota Hong Kong. Saya ingin melihat seberapa mampu kamu. Blood Demon Star Lord berkata pada dirinya sendiri. Bersambung.